hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat malam Bapak Ibu dan terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema dengan edisi khusus, yakni edisi doa 10 hari. Dan hari ini adalah hari yang ke-6. Firman Tuhan dengan tema dikhususkan bagi Allah, didasarkan Bilangan 8 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Saudara sekalian, bagian yang kita baca hari ini merupakan kisah yang menceritakan bahwa Allah mengkhususkan suku Lewi untuk melayani di kemah pertemuan. Mereka dipisahkan dari suku-suku Israel lainnya untuk melayani secara penuh waktu dan seumur hidup mereka. Mereka dipercaya untuk mendukung pelayanan keimaman keluarga Harun. Mereka tidak dipersiapkan untuk bercocok tanam atau berperang, tetapi mereka memang dikhususkan untuk melayani di peribadatan di kemah pertemuan, supaya peribadatan di kemah pertemuan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik dan teratur. Jadi suku Lewi memang dibedakan dari suku-suku lainnya. Tempat tinggal mereka pun tersebar di antara suku-suku Israel. Dan karena mereka tidak diberikan tanah pusaka. Dalam Bilangan 8, Tuhan menghendaki sebelum mereka memulai tugas pelayanannya, mereka harus menguduskan diri terlebih dahulu. Dipercikan dengan air penghapus dosa, mencukur rambut, mencuci pakaian, dan mempersembahkan korban penghapus dosa. Tindakan ini bertujuan agar mereka layak dan berkenan tatkala mereka melayani Tuhan di kemah pertemuan. Pesan penting yang Tuhan ingin tanamkan pada suku Lewi dan orang-orang Israel, bahwa Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, setiap orang yang melayani Tuhan harus menjaga kekudusannya dan menjalani proses pengudusan terlebih dahulu. Kalau kita membaca dalam pasal yang ke-8 ayat 20, setelah mereka menguduskan diri, barulah mereka boleh melayani Tuhan, melakukan tugas jabatannya. Proses pentahiran yang Tuhan perintahkan ini mengingatkan kembali pada suku Lewi dan khususnya juga bangsa Israel, bahwa kekudusan Tuhan itu harus dijaga dan dihormati. Bila mereka tidak menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan, maka mereka akan menanggung akibatnya, yakni kena tulah. Itu yang dikatakan dalam pasal 8 ayat 19.
Oleh karena itu, agar tulah tidak menimpa mereka, sikap dan tindakan mereka haruslah mentaati semua perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Kewajiban menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan merupakan prinsip penting, bukan hanya bagi bangsa Israel dalam perjanjian lama atau suku Lewi, tetapi juga bagi semua orang percaya dalam segala masa, dalam segala zaman, termasuk kepada kita yang hidup zaman ini. Petrus mengingatkan kepada orang percaya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang adalah kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga dan menghormati kekudusan Tuhan? Bagaimana dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan ibadah dan juga pelayanan kita. Tuhan kita adalah Tuhan kudus. Tuhan ingin supaya setiap kita yang hidup dan percaya kepadanya, bahkan yang melayani Tuhan, betul-betul menjaga dan menghormati kekudusan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam beberapa pokok doa. Hari ini ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita mendoakan kekudusan para pelayan-pelayan Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan juga para ibu-ibu yang mengandung dan merindukan buah kandungannya. Yang ketiga, kita mendoakan juga untuk guru-guru sekolah minggu dan program pelayanannya, baik di pos maupun di Bajem maupun juga di induk. Kita juga mendoakan untuk sekolah-sekolah Kristen di Harapan Indah dan juga untuk yang lain-lain. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kekudusan Tuhan begitu penting yang harus kami perhatikan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali dalam kehidupan kami seringkali mengabaikan hal ini. Dan biarlah kami yang telah diselamatkan oleh Tuhan mendapatkan anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan kami yang telah dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kami mampu menghormati dan menjaga kekudusan kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami para hamba-hamba-Mu, pendeta penginjil, penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, badan-badan pelayanan yang ada, pengurus-pengurus komisi, setiap aktivis, setiap kami selaku anggota jemaat maupun simpatisan, biarlah kami senantiasa berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjaga kekudusan itu. Tuhan juga memberkati para ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati buah kandungan mereka. Berkati juga mereka yang sedang menantikan keturunan Tuhan, biarlah Engkau menjawab doa-doa mereka. Bahkan mereka juga yang memiliki anak, yang memiliki berkebutuhan khusus, biarlah Tuhan juga boleh berkarya dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan untuk sekolah minggu kami. Kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu, berkati sekolah minggu kami, baik guru-gurunya, baik anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan anugerah-Mu. Mereka makin bertumbuh dan mereka makin dikasih oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Tuhan memberkati setiap program dan aktivitas yang ada, baik yang di induk maupun yang di bakal jemaat, Tuhan yang boleh menolongnya. Berkati juga untuk sekolah-sekolah Kristen di Harapan Indah. Tuhan memberkati sekolah milik GKI yaitu Penabur, Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan untuk sekolah Sinjon. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu juga yang saat ini juga sedang memulai pembangunan sekolah SMA-nya. Tuhan berkati agar pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati Penuai, Tuhan memberkati sekolah John Paul School, demikian juga untuk Galatia, sekolah-sekolah yang lain Tuhan di Harapan Indah. Biarlah sungguh mereka boleh Tuhan pakai menjadi alat berkat. Sesuai dengan visi dan misi, mereka betul-betul dapat
menyuarakan suara kenabian Tuhan, membawa banyak anak-anak kepada Tuhan, bahkan orang tua mereka juga boleh percaya dan diselamatkan oleh-Mu. Berkati negara kami, begitu banyak masalah di negara kami, bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong supaya pemerintah kami dapat menekan akan virus COVID ini. Khususnya juga dalam program vaksinasi biarlah boleh berjalan dengan lancar. Kami tak lupa juga mendoakan pergumulan bangsa di dunia ini, khususnya juga India, juga Malaysia, demikian juga negara-negara tetangga kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang boleh tolong supaya wabah virus ini dapat terhentikan dengan pertolongan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersyafaat malam hari ini. Berkati kehidupan kami dan pakai kami menjadi alat berkat. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.